Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? How are you? Kaifa halukum? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang iman kepada kitab Allah. Tapi sebelum kita mulai, kita kuisis dulu. Let's go. Nih, tadi kan kita bermain kuis nih, jadi Bapak kan udah menjanjikan bahwa setiap aktivitas kelas kita itu punya bobot nilai. Nah, bobot nilainya ini tergantung bagaimana tingkat kesulitannya dan bagaimana tingkat partisipasinya. Nah, contoh tadi kuisis, ini ada 3 orang yang mendapatkan peluang dapat poin. Yang juara 1 dapat 10, yang juara 2 dapat 5, juara 3 dapat 3. Tapi selama pelajaran Bapak akan ada simbol-simbol yang kayak gini. Dan ketika ada simbol ini, kalian punya peluang untuk mendapatkan poin. Nah, poin ini buat apa? Buat nanti nih, kalau misalnya di akhir, ternyata ada nilai kalian yang kurang. Tetapi karena kalian mengumpulkan banyak poin, karena aktif di kelas, karena aktif diskusi, bertanya, segala macam, maka nilai kalian itu bisa tertolong. Karena di sini metode penilaian Bapak itu nggak semata-mata ngerjain soal. Bapak melihat antusiasme kalian, Bapak melihat ya keterampilan kalian dan sikap kalian di kelas. Seperti itu. Next. Hari ini kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah salah satu dari 6 rukun iman. Ini dia bahasannya. Kita akan membahas tentang 4 kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. 3 diantaranya kitab sebelum Al-Quran, yang terakhir yang keempat adalah Al-Quran. Masing-masing juga kita harus mengetahui sejarahnya dan meyakini bahwa keberadaannya itu benar-benar terjadi. Terkhusus untuk Al-Quran, kita juga diharapkan untuk bisa membaca, memahami, dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sehingga kita meraih hikmah dari apa yang kita pelajari. Seperti itu. Next, coba sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, sukarelawan, siapa yang tahu tentang iman kepada kitab Allah? Apa sih yang ada di bayangan kamu tentang iman kepada kitab Allah? Silahkan. Percaya Pak sama kitabnya. Rukun iman yang ketiga. Percaya dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Iman itu kan pertama-tama iman itu kita mempercayai dari hati, setelah itu yang tercermin melalui ucapan, perbuatan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Pertama kita harus mempercayai kebenaran suatu hal untuk mengimaninya. Setelah itu baru kita bisa mencerminkan melalui perkataan dan perbuatan, Pak. Iman kepada kitab Allah itu berarti kita mempercayai adanya kitab Allah, meyakini dan juga menyebutkan dalam lisan. Kan ada banyak wahyu yang turun kepada para nabi. Namun kita semua adalah umat Muhammad. Jadi kita hanya melaksanakan Al-Quran yang masih suci dan belum belum diubah, masih murni lah pokoknya dari Allah. Jadi sekarang kita meyakini semuanya ada, tapi yang dijalankan hanya Al-Quran. Iman kepada kitab Allah itu artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbicara tentang iman kepada kitab itu berarti kita berbicara tentang wahyu, firman Tuhan, revelation dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus 2 bentuk wahyu. Yang pertama dalam bentuk kitab, yang kedua dalam bentuk suhuf. Nah, kitab ini wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang bisa berbentuk buku atau kitab. Nah, seperti Al-Quran yang kita pegang itu kan karena banyaknya ayat-ayat, banyaknya surah, banyaknya juz, sehingga itu bisa berbentuk buku. Nah, sedangkan suhuf ini lebih sedikit. Suhuf itu jamak dari kata sahifah yang artinya secara bahasa artinya itu lembaran. Nah, itu wahyu juga yang diterima oleh Nabi dan Rasul Allah yang dikumpulkan yaitu semacam lembaran kecil. Nah, karakteristiknya gimana? Tidak sebanyak kitab. Nah, sehingga suhuf ini keberadaannya itu
lebih sulit untuk ditemukan lagi karena dalam bentuk lembaran-lembaran sehingga banyak yang tercecer, banyak yang hilang. Seperti itu. Nah, kitab ini kita mungkin udah kenal ya bahwa ada para rasul yang menerima kitab, di antaranya Nabi Musa alaihissalam itu menerima kitab Taurat, Nabi Daud menerima kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam mendapatkan Injil, dan Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran. Sedangkan suhuf itu ada beberapa nabi dan rasul, di antaranya Nabi Ibrahim itu 30 suhuf, Nabi Syiz alaihissalam itu 60 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam ada 10 suhuf. Nah, ini keunikan dari Nabi Musa karena beliau semasa hidupnya menerima dua bentuk wahyu bentuk kitab maupun bentuk suhuf. Nah, beriman kepada kitab. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban beriman kepada kitab. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun tiqam. Nah, dia menerangkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksaan yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Nah, ayat ini Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 3 dan 4 ini menjelaskan kepada kita bahwa dia menurunkan Al-Quran, Alkitab ya. Alkitab itu salah satu nama lain dari Al-Quran. Dia telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan juga kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Bahkan jelas sekali ya disebutkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran. Dan menjadi petunjuk bagi manusia. Dan dia juga menurunkan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu adalah nama lain dari Al-Quran juga. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Nah, ini ancaman bagi mereka yang mendustakan kitab-kitab terdahulu. Misalnya, kita mengaku bahwa kita Islam, tapi kita malah menafikan, wah Injil tuh nggak pernah ada misalnya, atau Taurat itu bohong. Nah, ketika kita begitu, kita mendustakan ayat-ayat Allah, kita mendustakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu bisa menghukumi kita sebagai kafir. Sehingga kita ancaman terberatnya adalah memperoleh siksa yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan dan siksa. Kesimpulannya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Seperti itu. Next. Nah, ini karena ada dua submateri ya yang akan kita bahas. Hanya saja ini kita akan bagi ke dalam dua pertemuan. Yang pertama kita akan bahas kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran, dan di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang Al-Quran secara khusus. Oke, kita mulai dari kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah kitab Taurat. Bisa dilihat ini penulisannya dalam bahasa Ibrani yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, kita kenalan dulu sama kitab Taurat. Kitab Taurat itu dikenal dengan Perjanjian Lama. Kita sering dengar bahwa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini mungkin sering kita lihatnya tuh di Alkitab, di kitab suci agama Kristen ya, agama Nasrani. Kita mungkin sering dengar itu. Nah, kitab Taurat ini turunkan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Nah, coba di sini ada yang tahu apa itu Bani Israel nggak? Kita sering dengar di Al-Quran misalnya, ya Bani Israel, ya Bani Adam. Nah, kalau misalnya dalam Al-Quran ada sebutan, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, itu berarti manusia seluruhnya. Kita pasti keturunan Nabi Adam, ya kan? Nah, sekarang ya Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Kita harus tahu dulu. Bani artinya keturunan. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub yang punya 12 putra ya, Pak? Iya, benar. Nah, kalian tahu kan kisah Nabi Yakub itu adalah nabi yang dikaruniai 12 orang putra. Nah, di antara salah satu putranya itu Nabi Yusuf sama Bunyamin. Nah, seluruh ke-12 anak dari Nabi Yakub ini itu kan beranak pinak sampai saat ini. Nah, seseorang yang memiliki garis keturunan sama ke-12 itu, yang ujungnya ke
Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Sebagaimana dituliskan bahwa diturunkan kepada Nabi Musa kepada Bani Israel, isinya itu banyak. Ada kitab-kitab yang mungkin kita pernah dengar namanya ya, kayak kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, kitab Ulangan. Ini kayak Injil banget lah ibaratnya. Kata Taurat sendiri itu artinya hukum atau perintah. Sebagian besar riwayat mengatakan bahwa Taurat ini, kitab Taurat ini ditulis menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Inilah bahasa yang paling sering dipakai sama orang-orang Israel. Ajaran pokok dari kitab Taurat ini dikenal dengan istilah 10 perintah Tuhan atau bahasa Inggrisnya The Ten Commandments. Nah, isinya ini nih, The Ten Commandments. Nah, yang pertama, perintah tentang hormati atau sembah dan cintai Allah saja, tuh kan? Cintai Allah saja. Berarti cuma satu Tuhan. Lalu jangan menyebut nama Allah dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan, yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Nah, yang dimaksud dengan hari Tuhan ini adalah hari di mana semua penganutnya itu beribadah, khusus beribadah. Sebagaimana umat Muslim, hari raya pekanannya itu hari Jumat. Kalau agama Nasrani atau agama Kristen itu hari Minggu. Nah, agama Yahudi itu hari Sabtu. Lalu hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, 10 perintah ini Allah berikan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena di masa itu, ya inilah kebanyakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Banyak orang yang menyembah berhala, banyak orang yang kalau di hari Sabtu mereka malah bermain, malah sukacita, harusnya mereka beribadah, banyak yang durhaka. Ini semuanya ini adalah bentuk dari aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah kepada Bani Israel ketika penyelewengan terjadi seperti itu. Next. Nah, kedua kitab Zabur. Kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini mungkin di antara 3 kitab lainnya agak kurang dipahami ya, apa itu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini punya banyak nama juga, di antaranya Mizmar, Mazmur, atau Psalms. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada Bani Israel lagi. Tadi Nabi Musa mengajarkan Taurat kepada Bani Israel. Nah, sekarang kitab Zabur diturunkan kepada Bani Israel lagi, itu kan, menggunakan bahasa Kipti. Nah, bahasa Kipti ini apa? Bahasa Kipti itu ibaratnya agak perpaduan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab Mesir. Agak semacam itu. Kipti ini merujuk kepada nama sukunya gitu. Isinya apa? Isinya ada 150 surah atau 150 pasal yang isinya tidak mengandung hukum, melainkan hanya mengandung nasihat, hikmah, pujian, kidung, nyanyian, dan sanjungan kepada Tuhan. Inilah kenapa ada beberapa agama lain lah ya, yang cara beribadahnya itu dengan cara bernyanyi. Nah, inilah sumber awalnya. Karena memang pada masa itu, di masa zaman Nabi Daud alaihissalam itu, salah satu cara beribadah adalah dengan cara bernyanyi. Nah, kalau di kitab Zabur ini lebih ke, isi kitab Zabur itu lebih ke zikir-zikir harian kita. Nah, itu. Cuma kita tidak menggunakan dengan cara bernyanyi. Gitu. Kata Zabur ini artinya banyak ya. Intinya berhubungan sama lagu, musik, pujian, nyanyian, seperti itu. Nah, kitab Zabur ini isinya nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian sebagai rasa syukur, ratapan-ratapan jemaah, doa-doa individu, dan nyanyian untuk raja. Next, Injil. Nah, ini kitab yang mungkin sering kita lihat selain Al-Quran ya, karena di toko buku ini banyak, atau mungkin kita pernah lihat punya teman kita. Intinya Injil paling sering dilihat. Nama lain dari kitab Injil di era saat ini lebih dikenal dengan The Holy Bible. Atau Indonesia lebih menggunakan kalimat kata-kata Alkitab. Sama aja artinya kitab, buku artinya. Kitab ya kan. Lalu Gospel. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Nah, jadi ada tiga kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Ya kan, menggunakan bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani ini juga masih sama, nggak beda jauh sama bahasa Ibrani ya. Karena memang TKP-nya nih ketika diturunkannya itu masih di wilayah Palestina sekarang. Bahkan Isa alaihissalam atau menurut kepercayaan yang lain itu disebut dengan Yesus itu lahir di Nazaret.
Ya kan, ada istilah Jesus of Nazareth, itu berarti Nabi Isa itu ada di sebuah wilayah namanya Nazaret, ya, masih di wilayah Palestina di bahasa itu. Kitab Injil ini dikenal juga dengan Perjanjian Baru. Nah, ini dia, The New Testament. Kalau tadi Taurat itu Perjanjian Lama, nah kitab Injil itu Perjanjian Baru. Sehingga ada perubahan-perubahan syariat yang terjadi di zaman Taurat itu berubah di zaman Injil. Karena ya mengikuti perkembangan zaman, ada yang diupdate, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan, ada yang dikuatkan. Maka dari itu di Holy Bible ini, di Alkitab ini, di Injil ini, kita bisa lihat bahwa di bab-bab awal bukunya itu yang pertama adalah Perjanjian Lama. Kayak tadi ada kitab Kejadian, kitab Ulangan, yang lain sebagainya. Dan kitab Injil ini yang kita kenal sekarang ini adalah sebagian kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang dikumpulkan dan ditulis oleh para murid Nabi Isa alaihissalam. Beberapa di antaranya dinamakan sebagai Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, menurut kepercayaan Kristen, mereka ini adalah orang-orang sahabat murid Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Injil-Injil yang itu yang ditulis oleh masing-masing sahabat itu, masing-masing murid Nabi Isa itu dikenal dengan namanya. Contohnya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Ini ada istilah bahasa Inggrisnya ya, Matthew, Mark, Luke, and John. Isinya hampir sama kayak kitab Taurat, hukum-hukum, kisah hidup Nabi Isa, tata aturan berperilaku, serta nubuat Nabi dan Rasul terakhir. Nah, di antara kitab Injil itu ada kitab Injil yang paling dekat dengan kebenaran Al-Quran, namanya Injil Barnabas. Nah, dalam kitab Injil Barnabas itu ada pelajaran bahwa Nabi Isa itu enggak disalib, melainkan yang disalib adalah pengkhianatnya dari sahabatnya dulu, yang kemudian berkhianat, yakni Judas Iskariot. Lalu ada juga pelajaran tentang Yesus atau Isa bukan anak Tuhan, melainkan Rasul Allah, dan juga tentang perbedaan pendapat bahwa putra Nabi Ibrahim yang sempat ingin disembelih itu Ismail, bukan Nabi Ishak. Seperti itu. Nah, kita harus mengetahui dulu kapan sih kira-kira kitab-kitab Allah itu diturunkan. Nah, kita mulai dari kitab Taurat nih. Menurut berbagai literatur, kitab Taurat itu diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Abad 12 berarti 1200 sebelum kelahiran Nabi Isa. Atau kalau ditambah sekarang itu wow, banyak banget kan. Sekarang aja 2020 tinggal ditambah 1200. Sudah 3000 tahun yang lalu. Nah, lalu 200 tahun kemudian hanya berselang 2 abad nih. Sebentar banget jaraknya. 2 abad itu paling habis 2 sampai 3 generasi lah. Baru turun kitab Zabur. Nah, ketika Taurat udah hadir, Zabur juga hadir, maka Taurat itu belum dihilangkan. Kenapa? Karena ajaran Zabur itu tidak menghapus ajaran Taurat. Nah, jauh setelah Zabur 10 sebelum Masehi sampai 1 Masehi itu masuk ke Injil. Nah, udah mau habis. Nah, terakhir dari abad 1 Masehi hingga ke abad 7 Masehi turunlah Al-Qur'an. Nah, ketika Injil hadir itu menghapus ajaran Taurat, dan ketika Al-Qur'an hadir itu menghapus ajaran Injil, Zabur, dan Taurat. Seperti itu. Nah, udah terakhir deh. Coba ada yang ingin menyampaikan hikmah yang bisa dipetik dari pelajaran hari ini. Silahkan. Poinnya gede lagi, 5 loh. Mengetahui asal-usul kitab-kitab Allah. Oke, betul. Terima kasih untuk mengetahui usul-usul kitab Allah. Benar sekali. Coba ada lagi nggak nih sebelum ditutup nih? Saya kasih kesempatan. Pak. Iya, silakan. Nah, itu setahu saya Bani Israel itu nggak mau menerima Al-Quran karena mereka merasa kaumnya lebih tinggi daripada bangsa Arab yang Nabi Muhammad merupakan Nabi akhir zaman. Jadi jangan merasa lebih tinggi karena semua manusia itu sama aja. Yang menentukan derajat kita itu keimanan dan amal kita, Pak. Betul. Tadi udah menyambahkan bahwa di antara alasan Bani Israel itu tidak beriman karena mereka merasa bahwa harusnya Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Inilah kenapa mereka berpikiran begitu, karena Allah banyak sekali menurunkan kepada Bani Israel. Nah, problemnya adalah salah satu kekurangan dari Bani Israel ini terkenal dengan sekelompok keturunan yang suka membunuh Nabi. Contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh sama Bani Israel. Nah, ketika mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Nabi
keturunan Bani Israel, ya maka mereka tolak gitu. Kami hanya beriman sama Bani Israel. Padahal kalau kita pikir-pikir, bahkan ketika Nabi Isa yang lahir di kalangan Bani Israel pun mereka nggak beriman. Sebenarnya kan begitu, hanya sebagian kecil yang beriman. Nah, nanti ini kita bahas di pekan berikutnya. Mungkin ini aja materinya karena udah habis juga, biar kalian bisa next pelajaran ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sehat semuanya, stay safe, stay at home. Pokoknya jaga kesehatan kalian. Terima kasih, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat pantang menyerah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amalan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.